Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali kita akan berdiskusi sedikit tentang selisih BOP, tentang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik kita ketahui adalah biaya yang jumlahnya tidak terkendali, artinya tidak bisa fix tetap seperti biaya tenaga kerja ataupun bahan baku. Kalau bahan baku jelas, angkanya jelas, beli berapa, dapat berapa, BTK juga jelas, gajinya berapa per bulan, per jam, per minggu jelas. Nah, BOP ini tengah-tengah ya kan. Jadi contohnya misalkan kita ada asuransi pabrik gitu kan, atau misalkan penyusutan pabrik. Pabrik ini menyusut dalam satu bulan, misalkan nilainya disusutkan 5 juta rupiah. Maka ini bebankan berapa ke produk gitu kan. Maka kita hitung ini per produk ini dari 5 juta dapat berapa. Atau listrik pabrik sebulan misalkan habis 5 juta, maka untuk yang biaya listrik per produk ini berapa ya kan. Ini kita hitung masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita akan membahas tentang selisih yang terjadi karena BOP ini angkanya tidak bisa difikskan, maka suka dibuatkan anggaran BOP-nya berapa. Nanti setelah dianggarkan berapa, kemudian setelah terjadi namanya BOP sesungguhnya. Nah, antara BOP yang dibebankan tadi ya, BOP dibebankan BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka akan menimbulkan selisih rugi yang dicatat pada rekening BOP kurang bebankan. Sesungguhnya terjadi itu yang real ya, lebih besar dari yang dibebankan, maka ini ada kerugian. Misalkan yang dibebankan 10 juta ternyata habis 11 juta gitu. Yang kedua, jika BOP sesungguhnya yang terjadi lebih kecil ya dari yang dibebankan, maka akan dicatat ke dalam menimbulkan selisih yang menguntungkan. Nah, jadi dianggarin 11 juta ya kan, ternyata hanya habis 10.500.000. Nah, ini namanya selisih BOP. Oke, kita lanjut ke kasus tadi. Ini perusahaan memiliki taksiran BOP tetap 9.100.000 dan juga variabel yang berubah 10.900.000. BOP yang sesungguhnya terjadi adalah 18.500. Kita menghitung jam mesin normalnya adalah 50.000 jam. Ini acuannya. Sesungguhnya 45 jam. Jadi acuan segini ternyata hanya terpakai 45 jam dan selesai. 45.000 jam. Oke. Kita diminta membuat jurnal jika mencatat BOP berdasarkan jam mesin. Yang pertama kita hitung dulu. Kita hitung dulu tarif BOP-nya. Rp20.000 ya. Dari mana? Dari ini di sini. Dari angka ini 9.100.000 tambah 10 juta. 9.100.000 ditambah 10.900.000. Oke. Ketemu 20 juta. Dibagi 50.000 ketemu 400 rupiah per jam mesin. Nah, karena yang terjadi sesungguhnya 45.000 jam data ini tadi, yang ini tadi, maka tinggal dikalikan nih 45.000 dikali 400 ketemu 18 juta. Oke. Ini kita buat jurnal di sini ya, 18 juta rupiah. Barang dalam proses BOP pada BOP dibebankan 18 juta rupiah dari perhitungan. Silakan dicatat. Kemudian untuk mengumpulkan sesungguhnya ya jurnalnya. BOP sesungguhnya pada berbagai macam akun kredit. Maksudnya adalah akun-akun yang di kredit itu apa saja, itu kan biaya penyusutan, biaya listrik pabrik, biaya mengatur bagian pabrik ya kan, ini namanya semua BOP. Nah, sesungguhnya adalah tulis 23 juta. Dari mana asalnya?
18.500.000 rupiah. Sama kita copy 18.500.000 rupiah. Sesungguhnya terjadi pada berbagai akun. Apa saja. Kemudian yang ketiga, jurnal yang dipakai untuk mencatat selisih BOP dan mutu BOP yang dibebankan ke sesungguhnya. Kita closing yang bebankan, tinggal yang real yang terjadi. Nah, bebankannya 18 juta tadi ya, selisihnya berapa? 500.000 rupiah. Sesungguhnya adalah 18.500.000 rupiah. Ya, oke. Jadi kredit 18.500. Kemudian jurnal untuk mencatat selisih BOP pada laba rugi. Ini karena yang dibebankan ya itu lebih kecil atau yang sesungguhnya lebih besar dari yang dianggarkan, maka ini ada kerugian ya kan. Nanti di sini debit, kemudian yang kurang dibebankan adalah kredit 500.000 rupiah. Nah, nanti ngaruhnya ke sini, ngaruhnya ke harga pokok penjualan. Selisih BOP ngaruh ke harga pokok penjualan. RPP debit pada BOP kurang dibebankan kredit. Jadi endingnya adalah kerugian ini akan ngaruh ke dalam harga pokok penjualan, sehingga nanti harga pokok penjualannya naik ya kan, bertambah 500.000 rupiah. Nah, harga pokok penjualan sehingga nanti ketika menjual harganya jadi tambah tinggi ya kan, setelah ditambah dengan laba. Ini adalah sedikit evaluasi soal kasus berkaitan dengan perhitungan selisih BOP. Jadi kalau kesimpulannya, kalau BOP dibebankan itu lebih besar dari yang sesungguhnya terjadi, berarti ada keuntungan ya kan. Tetapi kalau yang sesungguhnya terjadi, yang real terjadi lebih besar dari yang dianggarkan atau dibebankan, maka ada kerugian dalam anggaran BOP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.